Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Pengawasan Pemerintahan. Yang pekan ini kita masuk di pertemuan pertama di mata kuliah ini, khususnya di semester 6. Dan harapannya rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat memahami poin-poin penting capaian daripada mata kuliah ini yang harapannya ada output yang kemudian bisa dipahami dengan baik dan benar untuk keselarasan tata kelola pemerintahan yang baik, kira-kira harapannya begitu. Dan dalam mata kuliah ini ada tujuan utama gitu ya, yang sifatnya umum dan khusus dalam capaian mata kuliah ini. Tujuan utamanya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, harapannya mahasiswa dapat memahami pentingnya pengawasan pemerintahan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang sering kita dengar sebagai istilah good governance gitu ya, yang harapannya kemudian akuntabilitas publik ini bisa tercipta dan terjalin dengan baik. Dan tujuan khususnya ada 3 poin. Yang pertama, harapannya mahasiswa mampu atau dapat menjelaskan konsep daripada pengawasan pemerintahan. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis bentuk-bentuk pengawasan pemerintahan itu secara kolaboratif gitu ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dengan masyarakat sebagai item pengawas paling luas rasanya begitu. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan. Yang kita tahu, gambaran sederhana saja kita melihat kasus-kasus penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi, dan lain sebagainya itu terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini sangat banyak. Dan apa kalau kita lihat di berita item utama yang disampaikan? Karena minimnya atau lemahnya pengawasan pemerintahan. Nah, itu harapannya kita bisa memahami item-item itu dengan baik, itu yang kita harapkan. Nah, pokok pembahasan dalam pertemuan kali ini, saya harapkan ada 5 item yang kemudian mahasiswa dapat memahami itu dengan baik. Yang pertama, pengertian pengawasan pemerintahan. Apa sih maksudnya dan kenapa itu harus kita pahami dan mengerti gitu ya. Yang kedua, jenis pengawasan, baik itu internal dari lembaga pemerintahan ataupun eksternal dari lembaga terkait. Kemudian instrumen hukum dan kebijakan mengenai pengawasan pemerintahan, undang-undang mengenai pengawasan tata kelola pemerintahan, sampai ke undang-undang di tingkat daerah dalam ruang lingkup desentralisasi, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, pengawasan kolaborasi dalam konteks desentralisasi di tingkat daerah. Kemudian kita akan bicara mengenai studi kasus, bagaimana implementasi pengawasan pemerintahan itu di Indonesia, mengenai kasus-kasus, bagaimana proses penangkapan, dan lain sebagainya. Baik, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa maksud daripada pengawasan pemerintahan. Henry Carlson, kalau ahli dalam tata kelola pemerintahan atau dalam hukum gitu ya, menyampaikan bahwa pengawasan pemerintahan itu punya tujuan. Pasti punya tujuan baik, kira-kira begitu. Tujuan baiknya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dan kita tahu bahwa kasus korupsi di negara ini kan adalah karena tata kelola keuangan negara yang tidak baik gitu. Mau itu tidak baik dari sisi lembaganya atau etika pemerintahnya yang hilang, aparaturnya, kira-kira begitu. Nah, pengawasan pemerintahan ini seringkali atau serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam memastikan bahwa kebijakan itu berjalan dengan baik, anggaran itu berjalan dengan sesuai, penyalurannya, program pemerintah dijalankan sesuai dengan rencana. Jadi, poin utama yang harus kita pahami dalam pengertian pengawasan ini, pemerintah punya item yang diselenggarakan melalui program kerja, punya kebijakan dijalankan melalui program kerja, melalui implementasi kegiatan gitu ya. Kemudian
ada anggarannya. Nah, itu diawasi kira-kira gitu. Atau pemerintah bikin kebijakan dalam rumusan kebijakan publik gitu ya. Kalau dalam teorinya Grindel, dia bilang sebelum melakukan aktivitas implementasi perlu direncanakan. Nah, dalam proses perencanaan itu perlu diawasi supaya ketemu outputnya atau ketemu goalsnya sama dengan apa yang direncanakan. Supaya tidak keluar konteks lah, kira-kira begitu. Yang tadinya outputnya adalah kesejahteraan masyarakat, kalau kita ambil dalam konteks bantuan sosial misalkan, atau program penyaluran anggaran atau penyaluran bantuan sosial, berarti harus sesuai dengan rencana awalnya, makanya dibutuhkan pengawasan. Selaras dengan apa yang disampaikan dengan Hans Kansel tadi, butuh transparansi dan akuntabilitas. Oh, berapa anggaran yang dialokasikan, nah, harus segitu yang direalisasikan, kira-kira begitu. Makanya juga kalau sekarang dalam konteks dana desa itu perlu transparansi dan akuntabilitas. Karena apa? Contohnya pasang baliho di depan kantor desa atau kantor kelurahan. Oh, sekian anggaran dana desa yang kita dapatkan untuk apa saja, itu kan supaya masyarakat di sekitar itu tahu, oh, uang atau dana desa yang didapatkan ini untuk apa saja itemnya. Untuk infrastruktur kah, untuk lain-lain, pembangunan desa, peningkatan perekonomian dan lain sebagainya. Itu perlu diawasi. Makanya kemudian tata kelola pemerintahan mengatur itu. Ada item di mana pengawasan itu dilakukan supaya monitoring dan juga evaluasinya tercapai dengan baik. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, ini jenis-jenis pengawasan, gitu ya. Ada pelaku pengawasannya siapa, ada waskat, pengawasan yang sifatnya melekat, gitu ya, dari atasan ke bawahan, ada wasnal secara internal pemerintah, gitu ya. Ada waslek dari anggota DPRD, kemudian ada wasmas atau pengawasan di tingkat masyarakat. Nah, dalam pengawasan internal atau wasnal ini tadi, internal pemerintah siapa saja? Ada Inspektorat Jenderal, kalau itu keuangan, ada Badan Pengawasan Keuangan, ada BPK, gitu ya. Ada aparatur pengawas internal pemerintahan atau API, ada Itjen, ada inspektorat kalau kita lihat di tingkat daerah gitu ya. Kemudian ada juga pengawasan yang sifatnya eksternal, dari siapa saja. Ada dari KPK, ada dari BPK, ada dari DPRD gitu ya. Dan itu mengawasi, kira-kira memantau kinerja pemerintah itu supaya tata kelolanya berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana gitu ya. Nah, ini instrumen hukumnya gitu ya. Jadi ada instrumen hukum dan kebijakan pengawasan. Ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, tentang ada juga peraturan pemerintah gitu ya mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Nah, dalam kebijakan pengawasan ada juga penerapan standar audit internasional, itu juga dilakukan di tata kelola pemerintahan kita. Ada juga penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP tadi, gitu ya. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang kemudian dari instrumen hukum disalurkan melalui kebijakan yang kemudian diterapkan. Kemudian ada juga peningkatan transparansi government, gitu ya. Itu dilakukan supaya apa? Supaya ketercapaian atau tujuan daripada kemaslahatan pengawasan pemerintahan ini berjalan dengan baik. Kemudian kita masuk dalam poin pengawasan kolaboratif gitu ya. Kenapa kira-kira harus dilakukan? Kalau kita bilang kolaboratif kan berarti ada aktornya gitu ya. Siapa saja? Berarti ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada masyarakat sipil, dan juga ada lembaga internasional. Manfaatnya apa kira-kira? Tentunya untuk peningkatan akuntabilitas dan juga efektivitas pengawasan, makanya dibutuhkan kolaborasi atau kemitraan antar sektor gitu ya, karena nggak bisa ngawas sendiri, ini dibantu orang lain kan, kira-kira begitu. Kemudian apa lagi? Mengurangi tumpang tindihnya fungsi pengawasan. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, implementasinya bagaimana? Dibentuk forum-forum pengawasan bersama gitu ya. Kemudian menggunakan juga teknologi informasi dengan lintas sektor. Kemudian kita nggak mungkin datang
Kalau daerahnya jauh gitu ya, kalau dari pusat mau awasi tingkat daerah, sekarang bisa menggunakan teknologi informasi gitu ya, dengan perkembangan teknologi. Nah, ini contoh kasus, studi kasus mengenai implementasi pengawasan di Indonesia yang sering-sering kita lihat bahwa KPK gitu ya, sering melakukan aktivitas penyidikan, penyelidikan, pengawasan sampai kemudian penangkapan terkait kasus-kasus korupsi. Nah, kita ambil contoh kasus korupsi EKTP cukup panjang ya, 2011 sampai dengan 2017. KPK kemudian berhasil mengungkap skandal besar kasus EKTP ini. Banyak sekali pejabat negara, anggota DPRD terkait yang kemudian ada hasil yang signifikan di mana penegakan hukum yang berlaku tadi, pengambilan aset negara yang seharusnya tidak dimakan oleh para koruptor itu, kemudian apa hasil utamanya? Peningkatan kesadaran publik bahwa praktik korupsi itu benar-benar terjadi di ranah-ranah pemerintahan yang seharusnya kalau kita ambil dalam ruang lingkup besar ya pemerintah ya gunanya untuk melayani masyarakat, ya, bukan memakan atau mengisi kantong-kantong privatnya sendiri kan kira-kira begitu. Tapi dalam proses pelaksanaan implementasi pengawasan kita juga tidak bisa pungkiri intervensi sekecil apapun dari ranah politik karena resistensi birokrasi kita kan pasti erat kaitannya dengan independensi politik kan kira-kira begitu. Nah itu yang sedikit banyak pasti mempengaruhi terhadap proses-proses pengawasan gitu ya. Nah, contoh kasus lain, nah, tingkat daerah gitu ya, ada inspektorat di tingkat daerah, bagaimana kemudian pengawasan penggunaan anggaran, pelaksanaan program kerja pemerintah daerah itu diawasi oleh inspektorat di tingkat daerah gitu ya. Pengawasan oleh siapa? Bisa oleh ombudsman gitu ya, yang punya tindakan yang bisa mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di pemerintah. Kalau sekarang ada aplikasi yang namanya Silapor gitu ya. Nah, itu pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan atau sekarang kita sebut sebagai e-government gitu ya. Nah, itu digunakan aktif oleh pemerintah. Siapa yang bisa melaporkan? Internal pemerintah bisa, masyarakatnya juga bisa. Makanya kemudian KPK, Ombudsman, dan lembaga-lembaga pengawas lain rutin melakukan sosialisasi berkaitan dengan proses penyelenggaraan pengawasan di tingkat masyarakat, terutama di tingkat universitas perguruan tinggi gitu ya, supaya mahasiswa ini juga paham betul bagaimana proses mengawasi tata kelola pemerintahan supaya ketercapaian pengawasan yang baik itu terlaksana gitu ya. Nah, ini contoh kasus yang terjadi gitu ya, berkaitan dengan proses pengawasan terutama mengenai tindakan korupsi gitu ya. Nah, itu bagian yang kemudian sering kita lihat. Nah, ini contoh kasus gitu ya. Ada keberhasilan KPK melakukan operasi tangkap tangan. Nah, itu 2018 itu ada 30 kasus gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih dari 50 kasus penangkapan korupsi rentan 5 tahun terakhir bahkan lebih gitu ya. Dan kasus-kasus besar yang sering kita lihat. Nah, ini operasi tangkap tangan KPK, ada operasi tangkap tangan di tahun 2016 sampai dengan 2022. Banyak sekali kasusnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kenapa pengawasan pemerintahan ini jadi penting dan mengapa kita sebagai mahasiswa perlu dan harus memahami arti penting dari proses pengawasan dan bagaimana pengawasan itu berjalan gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami dengan baik dan harapannya melalui materi yang sudah dipaparkan, mahasiswa bisa memahami dan mendapatkan arti penting daripada proses pengawasan pemerintahan. Baik, mengakhiri perkuliahan kita malam hari ini, saya rasa dan saya harapkan rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil arti penting dari proses pengawasan sehingga bisa diterapkan di lingkungan sekitar kita dan jika kita dapat melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi bisa kita laporkan. Saya cukupkan perkuliahan malam hari ini. Semoga
rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.